lagi. Malaikat tuh nggak ada di bumi. Padahal amal baik, amal buruk akan dicatatkan oleh Allah dengan alatnya yang ditanam pada otak manusia di bagian sudur. Dua ayat ini menerangkan bahwa malaikat itu berfungsi sebagai rasul. Ja'ilil malaikat rusula. Telah memfungsikan malaikat sebagai rasul. Saudara sekalian, sekarang kalau kita bertanya, kalau malaikat itu dari bangsa jin itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya kan? Jin kan sama seperti manusia, ada laki-laki, ada perempuan, gitu. Malaikat ini jin laki-laki, jin perempuan, gitu. Yang diangkat jadi malaikat, jin laki-laki atau jin perempuan. Nah, lihat surat Al-An'am ayat 9. Surat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rasula. Ya. Seandainya kami fungsikan daripada para malaikat, pasti malaikat itu dari jenis laki-laki. Artinya yang diangkat sebagai malaikat dari jin berjenis kelamin laki-laki. Balik lagi ke ayat yang tadi. Innallaha Allahu yastafi minal malaikati rusula. Surat yang tadi, surat Al-Hajj 75. Allah telah memilih daripada para malaikat sebagai rasul. Tidak ada dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad rasul dari kalangan perempuan, ya kan? Nah, ada rasul perempuan. Jadi yang namanya rasul itu dari kalangan dari jenis kelamin laki-laki. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nggak ada rasul perempuan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi pada ayat surat Al-An'am ayat 9 menjelaskan bahwa malaikat itu diangkat dari jin yang berjenis kelamin laki-laki. Ya, jin lalakina. Gitu, kira-kira begitu. Kita lihat saja. Waktu Nabi Lut didatangi malaikat Jibril, ya, diperintahkan untuk Isra. Isra itu berangkat, perintah dari Allah, berangkat pada malam hari dari satu daerah ke daerah lain, tempat ke tempat lain di daratan. Sama dengan waktu diperintahkan kepada Nabi Musa, Isra juga. Yang datang itu malaikat Jibril berbentuk laki-laki yang ganteng. Kira-kira gitu. Ya. Sehingga zaman Nabi Lut yang waktu itu kan sedang terjadi sebuah perubahan hidup di mana laki-laki dengan laki-laki saling menyenangi. Ya, Sodom Gomorrah. Sampai malaikat yang datang ke Nabi Lut, konon kabarnya sempat dikejar-kejar. Karena sosok yang ganteng yang datang itu dari jenis laki-laki. Waktu malaikat Jibril datang kepada Rasul Muhammad, juga seorang laki-laki. Belum ada yang datang diutus kepada para nabi, malaikat perempuan. Nggak ada. Saudara-saudara sekalian, jadi malaikat itu pertama pembantu Allah. Yang kedua, malaikat itu diangkat dari bangsa jin. Yang ketiga, jin yang diangkat malaikat dari jin berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini bangsa banyak menentang arus. Dan sekalian, selanjutnya, kalau kita melihat ayat yang berkaitan dengan malaikat, di mana malaikat itu adanya? Apa ada di bumi ini malaikat? Atau di tempatnya tersendiri, di buminya, sebut saja gitulah.
Malaikat itu ada di sini, di bumi ini atau di tempat lain, di tempatnya. Gitu. Nah ini kita harus melihat juga ayat yang menerangkan tentang itu. Jadi kita tidak bisa dikira-kira. Surat 17 ayat 95. Surat Al-Isra, surat Bani Israel ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law kana fil ardi malakan yamsuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Nah ini penjelasan bahwa malaikat ini tidak ada di bumi. Katakanlah seandainya malaikat ada di bumi ini, ya, mereka hidup, ya, mereka bertempat tinggal, katakanlah begitu. Yamsuna mutmainnina, ya, bertempat tinggal di bumi ini, lanazalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Niscaya aku akan turunkan dari langit, ya, malaikat sebagai rasul. Jadi pasti ada utusan khusus untuk malaikat yang tinggal di bumi ini. Kalau mereka ada di bumi ini. Jadi malaikat itu nggak ada di bumi ini. Sama dengan jin. Nanti ayatnya lain lagi lah. Jin juga nggak ada di bumi ini. Jin itu punya bumi tersendiri. Nanti itu harus dibahas di surat jin. Sementara masyarakat jin itu ada di ya ada di WC-WC kosong, rumah-rumah kosong. Makanya ada penampakan di film jadi duit. Ya, rumah-rumah yang sudah lama tidak dihuni diisi dengan jin. Itu. Di lembah-lembah katanya, di gunung-gunung jin itu di sana menghuni sana. Dalam Al-Quran jin itu nggak ada di sini, sama dengan malaikat. Jin itu punya bumi tersendiri sana. Nah, ini juga kan melawan arus, melawan keyakinan yang ada di kalangan penduduk yang sudah lama turun temurun. Pemahaman jin yang ada di sini itu karena kita masih terpengaruh oleh agama-agama terdahulu. Masih terpengaruh dengan keyakinan agama lain, dari keyakinan agama lain. Sebutlah dari Sunda, dari Buddha, Konghucu, dari agama-agama yang animis. Nah, pengaruh dari agama-agama lain masih kuat di kalangan umat Islam. Di antaranya memahami jin itu ada di sini. Ada di sini. Termasuk malaikat. Seandainya malaikat ada, kata Allah, di bumi, berkehidupan, niscaya aku akan utus Rasul dari kalangan mereka. Masa manusia saja yang diutus Rasul? Malaikat juga kalau memang ada di sini, aku utus Rasul dari kalangan mereka. Jadi malaikat tidak ada di sini. Nah ini juga ya mungkin dianggap melawan arus keyakinan yang sudah berurat berakar di tengah-tengah umat. Kemudian kita juga lihat surat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 60. Az-Zukhruf surat 43 ayat 60. Di situ dinyatakan walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ard yakhlufun. Sama di sini juga. Jadi malaikat itu tidak ada di bumi. Ya.
La ja'alna minkum. Ya. Malaikatan fil ard yakhlufun. Sama. Jadi malaikat itu tidak ada di bumi. Jadi kalau kata Allah, kalau seandainya malaikat ada di bumi, dari kalian juga ada yang diangkat jadi malaikat berturun-temurun. Kan malaikat dari jin membantu Allah. Kalau di bumi ini kata Allah, kalian juga manusia ada yang diangkat jadi malaikat secara turun-temurun. Nah, ini lebih menegaskan lagi, malaikat tuh nggak ada di bumi. Saudara-saudara sekalian, sekarang berapa sih jumlah malaikat itu? Pan yang suka diajarkan ya dari SD, TK lah sampai perguruan tinggi, malaikat itu 10. Bahkan dinyanyikan Jibril, Mikail dan lain sebagainya. 10 kan? Ya 10. Seakan-akan terbelenggu malaikat itu cuma 10. Jibril tukang ngirimkan wahyu, ada yang tukang nyabut nyawa, kira-kira begitulah. Bahkan ada malaikat yang tukang mencatatkan amal baik, amal buruk. Raqib Atid. Raqib Atid kan? Raqib Atid. Padahal dalam Al-Quran, Raqibun Atid itu bukan nama malaikat. Ya. Selama ini kan dipahami Raqibun Atid itu malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk. Raqibun Atid dalam Al-Quran artinya pencatat yang maha benar. Siapa itu? Allah. Raqibun Atid. Jadi siapa yang mencatatkan amal baik buruk manusia? Kan Allah sudah nyimpan di kolbu manusia, di sudur manusia. Otak manusia itu bagi 3 kan, kolbun, sodrun, afidah, otak manusia itu. Nah, di otak yang bagian sodrun itu Allah menyimpan alat perekam. Kalau di komputer chip ya, memori lah. Allah di dalam sudur manusia, otak bagian sudur menyimpan alat perekam untuk mencatatkan amal baik dan buruk manusia. Jadi bukan malaikat. Nah, ini juga kan kekeliruan pemahaman. Malaikat itu dari yang 10 ada yang tukang nyatatkan amal baik, amal buruk. Padahal amal baik, amal buruk akan dicatatkan oleh Allah dengan alatnya yang ditanam pada otak manusia di bagian sudur. Jadi sudur itu otak manusia yang fungsinya diantaranya banyak tuh fungsinya. Sekarang kan bukan sedang menerangkan sudur. Yang fungsinya diantaranya mencatatkan segala amal baik dan buruk manusia. Sehingga nggak akan ada manusia yang terlewat teka catatkan. Karena setiap manusia Allah simpan memori pencatat. Sehingga nanti yaumil kiamah Allah menyatakan dalam Al-Quran, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma hasiba. Kalian baca catatanmu. Kita baca catatanmu ya, dari memori yang mencatat kita itu. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma hasiba. Baca catatan yang ada di dalam otakmu itu. Allah perlihatkan catatannya nanti. Dibuka. Al-yaum hasibah. Hari itu kalian sudah menentukan nasib masing-masing. Ya kalau melihat catatannya lebih banyak yang buruk, wah saya nih sudah menentukan nasib masing-masing. Tidak riweuh-riweuh, ditimbang amal baik dan amal buruk kayak timang emas. Entah berapa miliar manusia mau ditimbang satu-satu.
Kalau Raqib Atid itu malaikat, berapa banyak Raqib Atid yang mencatatkan amal baik buruk manusia? Wah, sejagat raya ini, bumi ini saja, berapa banyak manusia? Kan bermiliar-miliar. Jadi Raqib Atidnya bermiliar-miliar dong. Nah ini pemahaman-pemahaman yang sudah membaku, padahal irasional. Allah menyimpan di otak manusia yang namanya otak bagian sudur di situ alat rekam yang mencatatkan amal baik buruk manusia dimanapun berada, kemanapun berangkat, nggak bisa bohong. Nggak ada orang nih, nggak ada yang meriksa. Umpama kita melakukan pelanggaran hukum, apaan ayat nyatat di sini dicatatkan oleh Allah, omongan kita, tingkah laku kita, apa saja tercatat. Nah saudara-saudara, jadi yang mencatatkan amal baik buruk manusia bukan malaikat yang selama ini dipahami Raqib Atid. Dalam Al-Quran, Raqibun Atid itu pencatat yang maha benar, yaitu Allah. Nah, jadi malaikat itu tidak ada di bumi ini, ya, termasuk jin tidak ada di bumi ini. Jin punya bumi tersendiri. Nanti kita khusus terangkan tentang jin di surat jin, nanti ada. Dan saudara sekalian, kemudian tadi dikatakan, apakah malaikat itu yang selama ini suka dihafal cuma 10, gitu kan? Kita lihat surat Ali Imran ayat 124-125. Allah nih yang menerangkannya dari Al-Quran, bukan interpretasi, bukan. Allah menyatakan di surat Ali Imran ayat 124, 125. Udah ketemu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittaqulu lil mu'minin alam yakfikum ayyumiddukum rabbukum bisalasati alfim minal malaikati munzilin. Di situ waktu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin, yang peperangan itu tidak berimbang jumlahnya, orang kafir jauh lebih banyak. Allah memberikan bantuan. Ittaqulu lil mu'minin. Tatkala Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang mukmin, alam yakfikum ayyumiddukum rabbukum. Apa tidak cukup bagi kalian Tuhanmu, ya, membantu dengan 3.000 malaikat, ya, bisalasati alfim minal malaikati munzilin, dengan 3.000 malaikat yang Allah turunkan membantu pasukan kaum muslimin. Lah kalau 3.000 kan ribuan jumlahnya. Bahkan pada ayat selanjutnya menyatakan, seandainya engkau bertakwa, sabar, kan gitu kan? Seandainya engkau bersabar, bertakwa dengan baik kepada Allah, Allah akan beri bantuan malaikat jumlahnya 5.000. Akan turunkan Allah 5.000 malaikat yang pakai tanda. Ya, pakai tanda. Kayak polisi kalau sedang operasi pakai tanda. Pakai tanda. Jadi Allah akan membantu dengan 3.000 malaikat yang turunkan dari langit. Apa enggak cukup? Kata Nabi, bahkan kalau kalian bersabar, ya, kemudian kamu takwa dengan baik, aku akan turunkan 5.000 malaikat untuk membantu kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit daripada kaum kafirin. Loh, kalau malaikat diturunkan 3.000, apalagi 5.000. Jadi malaikat itu jumlahnya ribuan.
Bahkan wallahu alam jangan-jangan lebih dari itu. Ya, kita nggak tahu. Pokoknya ini yang dalam Quran saja diterangkan beribu-ribu. Kalau 5.000 itu kan sudah beribu-ribu. Ini malaikat itu bukan 10. Ya, makanya tauhid yang diberikan, pelajaran tauhid yang diberikan ya dari SD, TK, SD, SMP, SMA, ya terpaku dengan pemahaman-pemahaman yang sempit, tidak berkembang. Malaikat itu dihafalkan, dinadomkan. Cuman 10 seetiknya ngurus jagat raya sebanyak ini, Allah pembantunya cuman 10. Menteri aja berapa puluh sekarang. Menteri kan pembantu presiden. Pembantu Allah ini ribuan jumlahnya malaikat. Jadi malaikat itu jumlahnya bukan sedikit tapi beribu-ribu. Yang diturunkan saja untuk membantu pasukan Islam itu 3.000 sampai 5.000. Nah, ini juga merubah sebuah kebiasaan pemahaman. Seakan-akan malaikat cuman ya sedikit lah, 10. Saudara-saudara sekalian, bahkan pada ayat lain menerangkan di samping dibantu oleh malaikat, nah ini nanti akan menerangkan tentang kolbun, otak. Di samping dibantu oleh malaikat, Allah membantunya dengan cara memasukkan rasa takut kepada otak-otak kolbu orang-orang kafir. Jadi orang kafir di sana pasukannya jauh lebih banyak, umat Islam cuma sedikit. Mana dibantu dengan malaikat yang diturunkan, juga dimasukkan oleh Allah rasa takut kepada mereka. Karena rasa takut itu adanya di otak. Rasa senang, rasa marah, takut itu di otak. Ayatnya, saulki fi qulubil ladina kafaru ruqba fadribu fawqal a'naq fadribu kullabanan. Aku masukkan rasa takut fi qulubil ladina kafaru ruqba kepada orang-orang kafir. Rasa takut. Jadi melihat pasukan Islam walaupun sedikit tapi takut. Fadribu fawqal a'naq. Perhatikanlah kolbu itu di atas unuk. Nah, karena gagasan pokok ayat itu berbicara kolbun. Kolbun itu di atas unuk. Jadi kolbun itu otak. Fadribu kullabanan. Perhatikanlah sidik jari tidak ada yang sama. Quran itu sidik jari itu nggak ada yang sama, kata Quran. Fadribu kullabanan. Saudara-saudara sekalian, masih berbicara berapa banyak malaikat. Tadi ada kekeliruan, malaikat yang mencatat itu Raqib dan Atid. Ternyata bukan. Ya. Malaikat yang mencatat amal baik amal buruk manusia adalah ya otak. Allah nanamkan chip di otak. Nah, gitu. Kemudian kalau berbicara malaikat itu berapa banyak, sekarang tadi berbicara malaikat yang mencatatkan amal baik, amal buruk, Raqib Atid. Sekarang berapa banyak malaikat yang mencabut nyawa? Coba bayangkan. Kalau yang mencabut nyawa seseorang ditugaskan oleh Allah nyabut nyawa, cuman seorang malaikat, nggak tahu gimana sibuknya. Ya, waktu peperangan kemarin itu sekali membom mati 40, 50. Bahkan ratusan. Gimana itu sibuknya malaikat nyambut nyawa? Belum yang mati belahan bumi lain menguas itu. Saudara-saudara sekalian, di surat An-Nisa lihat. Ayat 97. Di surat An-Nisa ayat 97, ternyata malaikat bertugas nyambut nyawa itu banyak.
Masuk akal kan? Bukan 1, 2, banyak. Jadi malaikat yang bertugas mencabut nyawa seseorang manusia jumlahnya banyak. Masa cuma 1? Wah, nyabut ke Amerika, nyabut ke Inggris, nyabut ke Indonesia. Ya. Surat An-Nisa dinyatakan innalladzina tuwaffahumul malaikatu. Terus apa ayat selanjutnya? Surat An-Nisa 97. Ya, sesungguhnya ya, tuwaffahumul malaikatu, yang mewafatkan kalian itu ya, yang ditugaskan malaikat mencabut nyawa kalian itu jumlahnya banyak. Maka disebut malaikatun. Malaikatun menunjukkan jamak. Kalau 1 bukan malaikat. Dan malaikat kalau 1 malakun. Karena jamak malaikatun. Jadi yang bertugas mencabut nyawa itu para malaikat. Artinya bukan 1. Artinya jumlahnya banyak. Berapa jumlah pastinya? Ya Allah alam. Karena tidak ada keterangan dalam Quran yang memastikan jumlah bilangan. Cuman Al-Quran menerangkan di surat An-Nisa ayat 97 bahwa yang malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa itu jumlahnya banyak. Jangan-jangan ribuan. Allah alam. Jadi ini juga merubah sebuah pemahaman bahwa yang mencabut nyawa itu hanya 1 malaikat apa namanya? Mencabut nyawa. Israel. Hah? Israel. Sibuk Israel nyabut sana, nyabut sini. Wah. Kalau yang matinya sekali 100, 200, gimana? Jadi malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa itu jumlahnya banyak. Ini di surat An-Nisa ayat 97. Silakan pelajari.